Bismillahirrahmanirrahim. Mamaramai ke zamak barakin dan loharamot. Jadi ke samane khunda korda. Di suatu malam yang tegang di Timur Tengah, sistem pertahanan udara Israel diaktifkan dalam mode tertinggi. Radar berbunyi serempak, sirene meraung, langit dipenuhi kilatan cahaya dan jejak panas peluncuran. Bukan ancaman biasa, bukan serangan proksi, tapi sebuah operasi besar langsung dari Iran, sebuah pernyataan terbuka kepada dunia. Dan di antara ratusan senjata yang diluncurkan, ada satu jenis rudal yang diam-diam mengubah permainan. Rudal itu tidak melesat tinggi seperti rudal balistik. Ia tidak meraung seperti jet tempur. Ia bergerak senyap, merayap rendah, dan sulit dideteksi. Namanya Paveh. Rudal Paveh adalah representasi ambisi Iran di bidang persenjataan strategis. Sebuah rudal jelajah jarak jauh yang dikembangkan dari proyek-proyek sebelumnya, seperti Soumar dan Hofeiza, namun dengan kemampuan lebih canggih dan jangkauan yang diperluas hingga lebih dari 1.600 km. Iran menyebutnya sebagai senjata presisi tinggi dengan lintasan terbang rendah dan kemampuan manuver kompleks. Paveh dirancang untuk menyelinap di bawah cakrawala radar, membuka kemungkinan serangan mendalam ke wilayah lawan tanpa terdeteksi lebih awal. Dalam serangan besar-besaran itu, Iran mengerahkan berbagai jenis senjata, drone kamikaze Shahed, rudal balistik jarak jauh, dan juga rudal jelajah Paveh. Diperkirakan, sekitar 30 rudal jelajah dikerahkan dan Paveh menjadi salah satu yang utama. Strateginya jelas. Dengan kombinasi lintasan dan waktu peluncuran yang bervariasi, Iran mencoba membanjiri sistem pertahanan Israel. Gelombang drone diterbangkan terlebih dahulu untuk mengalihkan perhatian radar dan sistem pencegat. Kemudian, rudal jelajah bergerak di lapisan bawah, mencoba mencari celah, dan akhirnya rudal balistik jatuh vertikal dari ketinggian, menguji batas kemampuan pencegatan sistem seperti David Sling dan Arrow 3. Israel merespons dengan kekuatan penuh. Iron Dome menembak jatuh puluhan drone dan roket. David Sling mengintersepsi rudal menengah. Dan Arrow 3 menghadang rudal balistik di luar atmosfer. Dibantu oleh sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, hampir seluruh ancaman berhasil diredam di udara. Namun, tidak semuanya. Diperkirakan, sekitar 20 senjata berhasil menembus. Beberapa di antaranya menghantam pangkalan udara dan wilayah terbuka di selatan. Kerusakan terjadi, tapi yang lebih penting, pesan yang dikirim telah sampai. Ya Zahra! Allahu Akbar! Apa yang membuat rudal Paveh penting bukan hanya kecepatannya, karena ia subsonik, bukan pula kepresisiannya yang belum terbukti secara konsisten, tapi karena ia adalah bagian dari ekosistem rudal Iran yang semakin kompleks dan berlapis. Rudal ini murah dibandingkan rudal balistik, tapi tetap sulit dihadang jika datang dalam jumlah banyak. Ia membuka ruang baru dalam strategi penekanan dan pelemahan pertahanan lawan, dan ia membawa satu pesan strategis. Iran kini bisa menyerang sasaran vital jauh dari perbatasannya, kapanpun diperlukan.
Paveh juga diperlihatkan di pameran pertahanan internasional, menunjukkan bahwa rudal ini bukan hanya alat militer, tapi juga alat diplomasi dan ekspor. Ada spekulasi bahwa Paveh atau varian teknologinya ditawarkan ke negara-negara mitra, termasuk Rusia. Jika itu benar, maka artinya rudal ini tidak hanya mengubah dinamika regional, tapi juga keseimbangan global. Rudal ini mungkin tidak membuat Israel kalah perang. Ia tidak menembus pusat komando, tidak melumpuhkan radar, dan tidak menjatuhkan jet. Tapi ia berhasil menunjukkan bahwa bahkan sistem pertahanan paling canggih pun tidak sempurna. Dan bahwa dalam konflik modern, volume, koordinasi, dan kejutan bisa menjadi senjata yang lebih penting daripada kekuatan tunggal. Rudal Paveh bukan rudal pamungkas, tapi ia adalah sinyal bahwa masa depan konflik tidak lagi bergantung pada ledakan terbesar, melainkan pada celah terkecil dalam sistem pertahanan paling rapat. Dan selama senjata seperti Paveh terus dikembangkan dan diuji di medan perang, pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi siapa yang bisa menggunakannya dengan presisi, strategi, dan waktu yang tepat. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.